Oke, baik para mahasiswa, kita masuk ke part yang ketiga, yaitu bicara mengenai pembelahan yang berikutnya. Jadi yang pertama ada pembelahan amitosis, yaitu pembelahan yang dilakukan secara langsung dan hanya berlaku bagi sel-sel prokariotik atau sel-sel kelompok primitif. Kemudian yang kedua ada model pembelahan yang dilakukan oleh sel-sel eukariotik, yaitu pembelahan mitosis namanya. Di pembelahan mitosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh kita saja, yaitu sel-sel somatis. Kemudian yang ketiga ada sel pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin saja, yaitu pada sel spermatozoa maupun pada sel ovum, baik pada proses spermatogenesis maupun pada tahapan oogenesisnya. Nah, karena pembelahan selnya menggunakan tahapan meiosis, yaitu tahapan reduksi sel, yang mana akan melakukan pengurangan setengah dari jumlah kromosom pada masing-masing makhluk hidup. Nah, kalau pada manusia, karena jumlah kromosom normal pada manusia itu 46, maka pada tahapan meiosis nantinya hasil akhirnya akan didapatkan sel kelamin anakannya yang mengandung hanya sebagian dari 46 kromosom total tadinya. Sehingga setiap sel nantinya akan memiliki 23, baik dari sel kelamin jantan atau spermatozoa maupun pada sel kelamin betinanya atau ovumnya. Nah, 23 kromosom pada spermatozoa, kemudian 23 kromosom nantinya dihasilkan pada oogenesis, pada ovum, maka inilah nantinya akan melakukan penyatuan pada proses fertilisasi atau pertemuan antara dua sel kelamin. Sehingga jumlah total dari seluruh kromosom pada makhluk hidup tetap sama. Kalau jumlah kromosom manusia itu 46, maka nantinya ketika terjadi pembuahan, maka 23 itu disumbangkan dari spermatozoa dan 23 lagi kromosomnya disumbangkan dari ovum. Sehingga totalnya tetap setiap tubuh manusia mengandung jumlah kromosom normal itu adalah 46. Nah, karena dia melakukan proses pengurangan dari 46 menjadi 23, maka pada tahapan meiosis ini harus dilakukan sebanyak 2 kali dari tahapan mitosis. Kalau tahapan mitosis itu ada 4 tahapan, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian pada meiosis nanti diikuti dengan profase 1, profase 2, profase 3, dan telofase 2. Jadi 2 kali lipat dari 4 kali tahapan pada profase. Ini diagram yang bisa Anda lihat masing-masing tahapan pada profase pertama akan melalui sinapsis membentuk tetrad membagi 4 bagian, kemudian nanti metafase pertama, kemudian dilalui dengan anafase pertama sampai ke telofase pertama. Nanti setiap sel akan menerima pertukaran material-material kromosomnya dari kromosom yang homolog, yang sejenis. Kemudian selesai pada meiosis yang pertama atau profase pertama, metafase pertama, kemudian telofase pertama, masuk ke tahapan yang kedua yaitu meiosis yang kedua. Meiosis kedua nanti diawali dengan profase kedua,
metafase kedua, anafase kedua, dan telofase. Kemudian pada tahapan terakhir, nanti barulah sel akan membelah secara sempurna, di mana tiap sel nantinya akan menerima sebagian atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Kalau induknya itu berasal dari manusia, tentu dia akan mendapatkan atau menerima 23 kromosom. Jadi kalau dengan hewan lainnya tergantung dari jumlah kromosom hewan masing-masing. Jadi karena setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Oke, itu tahapan panjang dari pembelahan meiosis karena dia akan melakukan pengurangan sebagian dari jumlah kromosom yang ada pada induknya, maka harus melalui 2 kali tahapan, yaitu meiosis pertama selesai, baru masuk ke meiosis yang kedua yang masing-masingnya meiosis 1 akan melalui 4 fase tadi, fase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, kemudian di meiosis yang kedua, begitu juga selanjutnya. Nah sekarang ketika kita bandingkan pembelahan mitosis dengan meiosis, apa perbedaan antara dua pembelahan ini, walaupun keduanya ini berlangsung pada sel-sel eukariotik, cuma beda jenisnya. Ada sel somatis, sel-sel tubuh, maka berlaku pembelahan secara mitosis. Tapi pada pembelahan meiosis hanya dilakukan oleh sel-sel kelamin saja, itu baik spermatozoa maupun ovo. Tujuan dari pembelahan, kalau mitosis itu pembelahan satu sel menjadi 2 sel ini tujuannya adalah untuk pertumbuhan, untuk ground saja. Jadi perbanyakan proliferasi dari sel itu sendiri. Jadi kalau orang lahir dari anak kecil, bayi itu tumbuh, berkembang menjadi dewasa, itu tidak lain adalah terjadinya pertambahan jumlah sel. Jadi adanya proses pertumbuhan sel dan proses pertambahan volume sel. Kalau meiosis, tujuannya tidak lain untuk mempertahankan jumlah yang diploid tadinya, jumlah kromosom pada masing-masing induk atau masing-masing makhluk hidup. Jadi ketika pertemuan 2 sel kelamin, masing-masing sel kelamin membawa setengah dari jumlah kromosomnya, sehingga ini akan dipertahankan tetap sama. Kalau dilihat dari aspek hasil pembelahannya, kalau mitosis akan terjadi 2 sel anakan. Dari 1 sel menjadi 2 sel anakan. Tetapi pada pembelahan meiosis, karena dia melalui 2 kali tahapan meiosis, maka akan mendapatkan 4 sel anakan. Dari sifat sel anaknya, kalau mitosis jelas dia diploid 2N. 2N karena jumlah kromosomnya sama. Kalau kromosomnya 23 atau 46, maka dia akan mendapatkan 46 juga. Kalau meiosis, tentu dia masuk sifat selnya adalah haploid, setengah dari jumlah sel normal. Tempat terjadinya pembelahan, kalau mitosis jelas hanya terjadi pada sel-sel somatis saja, atau sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh macam-macam, sel otot, sel kulit, sel jantung, sel rambut, seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita selain sel kelamin akan melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, khusus untuk sel kelamin atau sel gonad, baik kelamin jantan maupun betina, akan melakukan pembelahan secara meiosis. Karena tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan jumlah kromosom yang diploid. Ini bagian bagaimana proses pembelahan secara meiosis, mulai tahapan meiosis pertama sampai meiosis yang kedua. Jadi ini bisa Anda pelajari secara perlahan, step demi step, mulai dari spermatogonium, proses pembentukan spermatozoa, sampai luarannya adalah spermatozoa itu sendiri. Jadi ada 4 sel anak spermatozoa, kemudian begitu juga dengan proses pembentukan ovum atau
oogenium atau oogenesis. Dari oogenium sampai akan memunculkan ovum. Saya rasa demikian untuk part yang ketiga di sesi yang ketiga hari ini.